luar biasa sekali dan sudah membawakan materi tentang sastra di berbagai macam acara, khususnya di bidang sastra. Yang pertama, Bapak Dr. Marcelus Robo. Beliau adalah dosen Universitas Nusa Cendana Kupang, tepatnya di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Salah satu buku yang paling terkenal yang sering dibaca selama ini oleh masyarakat NTT itu adalah yang berjudul Ringkasan Kegelisahan di Aula Sejarah. Ini salah satu buku yang diciptakan oleh Bapak Marcel Rowo. Yang kedua, di hadapan kita juga telah hadir Bapak Robertus Fahim, salah satu sastrawan NTT, sekarang sedang menjabat sebagai pemimpin redaksi Sekolah Timur Belkom. Kalau teman-teman semua lihat di kertas yang Pak Guru bagi tadi, di catatan buku di catatan kami di situ ada karya-karya yang dihasilkan oleh Bapak Robertus Fahim. Nah, sebelum kita masuk kepada materi seminar kita pada pagi hari ini, kita dengarkan dulu kata sambutan dari Pak Kepala Sekolah. Kepada Pak Aris kami persilakan. Bapak Marcel, juga Kak Obi, ganti hari Yasmin. 2 hari lalu, Roma dia menulis satu opini yang bagus di Kompas. Dia beri nama judul tulisannya Kliti, dan dia soroti beberapa sastrawan terkenal, salah satunya Umbu Landu Paranggi yang pada masa 70 sampai 80 lalang buana di Marlboro dan seputaran Jogja. Dan kata Kliti ini dalam bahasa Jawa berarti jalan sebaras, jalan tanpa arah. Tapi justru dari perjalanan tanpa arah itu kita kenal Caktun, W.S. Rendra, Umbu Paranggi, Gerson Poik menjadi sastrawan-sastrawan yang hebat. Ini juga bukan berarti saya mau mengundang peserta didik untuk sebentar setelah seminar sastra ini jalan sebatas, tapi bahwa ide biasanya muncul dari jalan-jalan kecil, ide-ide besar biasanya muncul dari perjalanan-perjalanan yang santai. Ide-ide besar biasanya diproduksi dari seluput kopi ditemani dengan sebuah ketul roti misalnya. Ide tidak muncul dari ruangan kepala sekolah dan makan atau dari tempat-tempat yang formal. Ide biasanya muncul dari situasi-situasi biasa. Karena itu terima kasih kepada Bapak Marcel, ada Abang Robertus Fahim. Terima kasih untuk kehadiran hari ini. Saya tidak pernah menduga bahwa sekolah ini akan mengundang Bapak Marcel. Saya dalam pikiran ketika disampaikan oleh Obi, saya bilang mungkin sulit. Ternyata terima kasih untuk kerendahan hati, kami bisa belajar sesuatu di sini. Dengan demikian, dengan pertolongan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur, maka saya membuka acara seminar ini dengan 5 ketukan sebagai simbol 5 sila. Terima kasih untuk Pak dan Kepala Sekolah. Selanjutnya saya langsung saja mengundang kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama Bapak Marcelus Robo. Silakan kita berikan aplaus.
Yang kedua, saya langsung saja mengundang Bapak Robertus Pamit. Mari kita berikan aplaus. Adik-adik, Bapak Ibu guru, mungkin sudah penasaran seperti apa sastra dan pengaruhnya terhadap pikiran kita. Langsung saja kita berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Kepada untuk peserta yang di belakang harap menjaga ketenangan karena kita sudah mau langsung saja. Oke, baik, selamat pagi Pak Ter, selamat pagi adik-adik, salam sastra. Pagi ini kita coba dengan semangat-semangatnya ya. Jadi saya dinyatakan membawa ini sastra dan kemampuan berpikir. Saya berpikir dan saya berpikir kemampuan saya. Sebelum saya mencoba mengubahnya sastra dan berpikir kita. Saya bisa melihat slide ini dan ada bisa melihat di sini cara berpikir kita dan ini kata komentarnya dia mengatakan waktu tak sanggup mencuci aku menjemur rindu pada hujan akhir pagi, gerimis air mata menyerbu padang tenang yang menimbul rindu. Bukan kering adalah penyiksaan yang membahagia. Saya kira Anda merasakan kalau saya sudah lewat ya. Jadi rindu itu adalah sebuah penyiksaan, tetapi sangat membahagiakan. Bahkan kualitas kita dalam kita untuk penyiksaan rindu itu. Oke, baik, lanjut. Ya, tadi
Begini mari kita menikmati pikiran kita. Saya kira kita jarang berpikir tentang pikiran kita ya. Jarang sekali kita berpikir tentang pikiran kita. Saya berpikir tentang orang lain. Sering berpikir tentang orang lain. Dan bagaimana kita berpikir kemudian menjadi seorang teman mendekati pikiran kita. Berarti kita berpikir kreatif. Kalau yang namanya berpikir kreatif itu adalah berpikir di luar teks dan out of the box. Maksudnya yang tidak biasa. Kalau orang bilang misalnya cinta segitiga itu biasa, biasa saja. Tapi kalau misalnya kemudian hari seorang orang yang begitu cantik semata bayangnya, kemudian dia mencintai orang. Seorang jenderal begitu kan? Seorang Buddha yang berusia 82 tahun kan sudah lewat ya. Tetapi dia memutuskan jatuh cinta kepada kakek yang berusia 82 tahun, bukan anak jenderal yang ganteng, bukan. Dan ini yang berpikir berbeda ya. Kalau orang yang berpikir normatif ini tidak masuk akal. Memang dalam sastra berusaha tidak masuk akal. Berusaha tidak masuk akal. Nah ini yang disebut dengan berpikir. Kenapa kemudian dia mencintai dia yang bawa kencur lalu mencintai orang yang berbawa kubur? Nah ini adalah bernalar imajinatif. Berpikir kreatif, bernalar imajinatif. Jadi lalu ujung-ujungnya dia mengatakan, saya mencintai dia karena memang saya mencintai. Saya mencintai dia bukan karena dia perempuan, tapi karena dia laki-laki. Kira-kira begitu ya. Lalu si kakek juga menjawabnya, saya mencintai dia bukan karena dia perempuan, tapi karena dia bukan laki-laki. Oke, jadi kita lihat bahwa padahal itu berpikiran kreatif itu berkaitan dengan pikiran manusia. Ujung-ujungnya kesimpulan bahwa cinta itu adalah Buddha, cinta, love is love. Cinta adalah Buddha. Dan yang KPT, yang nenek, yang janda, semua kalau dia itu sudah jatuh cinta. Makanya istilahnya jatuh cinta. Kalau kita itu ngapain? Ada dari kita sakit. Padahal bukan nikmat, jatuh cinta. Oke, baik, berikutnya. Tidak, ini slide kelima saja. Jadi, ayo kita lihat. Kalau sastra itu dari sebenarnya alat pertamanya bahasa seperti ini. Jadi sebetulnya berpikir juga itu menggunakan bahasa. Jadi kehebatan Anda, keluar biasa Anda di dalam berpikir itu hanya terekspresi melalui bahasa yang Anda gunakan sehari-hari. Makanya pintaran Anda justru diberikan ketika kurang mendengar bahwa Anda berbicara. Karena tak seorang pun yang masuk ke dalam aula pikiran Anda kecuali Anda sendiri. Ya? Karena bahasa tidak sekedar alat komunikasi, tetapi juga alat kita mengada dalam arti kalau Anda mengatakan sesuatu kepada saya, maka ada dua hal yang saya dapatkan dari Anda. Pertama, informasi yang Anda berikan kepada saya, dan yang kedua, siapakah Anda menurut saya? Ya, kira-kira begitu. Jadi ada dua hal yang saya dapatkan ketika kita berdua menyampaikan sesuatu. Maka satu, informasi. Yang kedua, siapa kami? Makanya kalau berpacaran itu agak lama. Kenapa? Untuk mengetahui bukan informasi apa yang dia katakan, tetapi siapa dia? Ya, itu seperti itu. Nah, ini kita lihat bagaimana kemampuan berpikir sastra dan filsafat. Tapi sebetulnya ada dua logika yang kita gunakan sehari-hari. Ya,
Yang satu itu namanya logika normatif, yang kedua itu logika induktif. Yang kemudian logika adalah metode atau cara berpikir. Kemudian dalam ranah ilmiah digunakan apa yang disebut dengan logika normatif. Logika normatif itu digunakan atau cara untuk memperoleh kebenaran. Itu kita gunakan logika normatif. Tetapi ya dalam ranah seni atau sastra itu menggunakan logika imajinatif. Ya. Oleh karena itu logika normatif adalah berpikir untuk memperoleh pengetahuan. Logika imajinatif adalah cara berdialog atau lebih tepatnya cara berbicara dengan realitas. Jadi logika normatif membawa kita dari A ke B. Logika imajinatif membawa kita dari A ke mana. Tapi kalau pakai sudah ke mana-mana. Itu logika imajinatif. Jadi kalau logika normatif membawa kita dari A ke B. Ya. Jadi kalau 1 tambah 1 sampai dengan 2 sudah pasti. Tapi dalam sastra tidak yakin. Kalau boleh kebenaran itu dibuang sedemikian rupa. Ya. Jadi kalau logika imajinatif membawa kita dari A ke mana-mana. Ya. Kita lihat ya, ada cetak miring kayak senja dipandang indah oleh karena ia memancarkan warna kuning keemasan, ya, bersandar di ubur bukit barat. Tetapi hal yang sama, logikanya berbeda. Ya. Senja indah karena matahari sendiri di balik bukit ya, di bukit barat dan pamit. Ya. Membiarkan Anda terlantar di sini dan kemudian dia tenggelam. Jadi bagi seorang sastra sejati bukan indah karena kewarnanya keemasan, tetapi karena matahari pergi meninggalkan Anda terlantar di sini dan bersedia menatap dia pergi. Di dalam asmara ya cinta dan bagaimana kualitas kita ditentukan oleh satu besar oleh kita ya. Dan kita lihat ini mungkin yang terakhir slide-nya ya. Logika imajinatif itu menghasilkan kreativitas karena pasti renungan. Jadi renung. Ya, kalau logika normatif itu basisnya itu refleksi kritis. Oh, yang salah ini benar. Kalau logika imajinatif dia berpikir, tiba-tiba yang pacar tadi dia turun dari pura masuk pasar impres, tiba-tiba pacarnya polisi kecebur tebas leher. Mati di tempat di depan pasar mati bebas lagi. Dia berjalan dengan ibunya adalah berarti sayur kiosir kecil di depan Lepura ya, di Lepura ini terminal Lepura, tapi kemudian ditebas meninggal. Orang berteriak itu untuk menghajar untuk pembunuh. Lalu diadili, orang minta kalau boleh polisi itu diadili dan dihukum mati. Apa yang katakan begitu? Ya, itu adalah maksud. Nah, ini kita membandingkan logika normatif dan logika imajinatif. Jadi tidak apa-apa. Biar anak saya ini nasihat. Kemudian sesudah 40 hari, ya, bisa penguburan setelah 5 hari penguburan, kemudian 40 hari, mamanya mulai berdagang lagi. Lagi menjual sayur, menjual bawang, pokoknya menjual bahan kebutuhan yang bersifat sayur-sayuran. Tapi hari ke-41 dia turun lagi ke pasar impres, dia membeli hal yang berbeda. Masuk pertama di Pak Nadi dia membeli sebenarnya. Kemudian dia membeli 1 liter.
kemudian sampai di atas toko Glory, sampai di depan pasar Impres, dia membeli anjing kecil. Kemudian sampai di toko Glory yang di Wepura, dia membeli boneka. Jadi tidak biasanya dia membeli seperti yang barang-barang yang dijual di Losen. Lalu dia bawa anjing kecil itu masuk kamar si mama tadi yang meninggal. Ambil sepotong kaki, dia tusuk ini, dilingkarkan ini itu, masukkan ke dalam leher boneka. Nama anjing itu adalah Johnson. Minta maaf kalau ada nama Johnson di sini. Ini contoh saya. Jadi nama itu Johnson. Lalu tiap pagi memberi makan pagi dengan Johnson tunjukkan ke boneka. Johnson tunjukkan ke boneka. Dalam tempo 6 bulan Johnson semakin besar dan semakin lincah dia menerkam. Dan di final sudah mahir sekali dan bisa menerkam, maka Johnson dibawa pagi hari turun ke Kodak. Di sana sang pemuda pembunuh tadi, dia sedang membersihkan mobil. Tapi ibu tadi, dia berpikir, Johnson tidak diajarkan untuk menerkamkan orang dalam keadaan tunduk. Karena itu hal itu dia perlu. Nah, itu namanya sastra, logika sastra. Besok datang lagi, laki-laki itu sedang memperbaiki genteng dapur. Nah, itu tidak bisa karena tinggi. Pulang lagi. Besoknya datang lagi, sehingga kita lagi menggunting bunga di halaman. Dan begitu dia menggunting sel kanan dengan Johnson terkam, dan mati. Jadi laki-laki itu juga cerita itu judulnya Wallace. Ya, kira-kira begitu. Oke, yang terakhir kita hanya hidup 3 hari selama di bumi. Kita sebetulnya hanya hidup 3 hari. Yang pertama kemarin yang tinggal bersama kenangan, dan kemudian hari ini kita merenungkan peristiwa dan besok kita akan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bapak Marcel Prokot yang sudah membawakan materinya tadi. Dan selanjutnya kita dengarkan musikalisasi puisi dulu. Habis itu baru kita dengar materi berikutnya dari Kak Robertus Fahmi. Jadi kepada teman-teman yang menyiapkan musikalisasi puisi untuk segera siapkan alatnya. Yang di belakang tolong jaga ketenangannya, yang di sudut sana. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Jadi perkenalkan, kami kelompok musikalisasi puisi SMA 1 Arus Jansen. Pak Marcel, Kak Owi, Kak Yos, jadi di sini kami akan membawa musikalisasi puisi dengan judul Priangan. Judul puisinya itu Priangan karya Saini KM. Jadi musikalisasi puisi ini kami dipercaya untuk mewakilkan Provinsi Nusa Tenggara Timur waktu itu dalam perlombaan musikalisasi puisi internasional.
Selamat menyaksikan. sosialisasi puisi. Kita lanjut ke materi yang berikutnya dari materi yang dibawakan oleh Kalau Wirdu Pak. Saya pesan. Ya, baik. Pater, mari saya hormati Bapak Ibu Guru, Pak Marcel, adik Yos, dan adik-adik saya yang saya banggakan. Yang pertama, tepuk tangan sekali lagi untuk tim Budikat Guru. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu dan adik-adik rasakan, tapi saya sangat bahagia karena saya mendampingi mereka juga dalam proses untuk ke nasional. Saya
dipercaya salah satu juri tahun lalu, cuman memang di nasional belum sempat dapat. Tapi bagi saya itu nomor 2, nomor 1 mereka sudah tampil dan saya pikir hari ini mereka menjadi juara. Ya. Ini sudah di tengah dari awal, dari slide 1. Yang pertama mungkin sedikit. Tadi ada yang masih ingat judul lagunya Pak? Judul musikalisasinya apa? Priangan. Ada yang tahu itu di mana? Di Jawa ya. Ya. Ada yang pernah dengar kata Marhaen? Marhaenisme pernah dengar? Tidak. Iya. Marhaenisme itu satu ideologi pemikiran biasa oleh teman-teman bagi perjuangan. Itu dikemukakan oleh Bung Karno. Jadi ceritanya Bung Karno suatu ketika dia bertemu dengan seorang petani namanya Marhaen di Priangan. Dan dari situ dia melihat bahwa ada ketidakadilan karena Marhaen ini mengerjakan tanah sawah, tetapi itu hasilnya digeruk habis oleh bangsa penjajah. Lalu yang kedua tentang Priangan itu di buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia ditulis oleh wartawan Amerika C.P. Adams. Itu adalah tanah atau tempat yang diinginkan Soekarno untuk dimakamkan ketika dia meninggal. Walaupun akhirnya dia dimakamkan di Blitar. Jadi ada paradoks di situ. Ya. Mengapa? Karena ya itu salah satu tempat yang sangat subur ya. Jadi terima kasih dan saya nonton beberapa musikalisasi puisi Pak Aris. Saya pikir untuk puisi Priangan ini yang terbaik kan, yang pernah saya nonton. Dieksekusi dengan sangat baik oleh adik-adik ya. Vokal, musiknya juga dapat semuanya. Jadi terima kasih. Sama-sama dari Bung Karno. Ya. Saya mungkin sedikit disclaimer dulu di awal. Jadi terima kasih untuk Bapak Marcel kehadirannya. Saya sebenarnya datang dengan, saya tidak tahu Bapak Marcel datang dengan apa, tapi saya datang dengan sebuah beban. Ya, beban dalam tanda petik ya. Beban yang pertama Bapak Marcel, saya tadi baru cerita dengan Pak Ter juga. Sekolah ini termasuk sekolah yang baru, angkatannya baru ada 3. Itu berarti sangat baru. Tetapi sekolah yang sangat baru, tetapi prestasi pencapaiannya luar biasa. Dan rapor terbaru itu tadi Pak Ter sampaikan ke saya, SMA sampai lulus Johnson itu tertinggi di NTT. Saking tingginya sampai ada tim dari pusat dapat penelitian di sini. Bahkan ada teman yang S2 dan ambil penelitian di sini. Jadi luar biasa. Jadi beban pertama saya, kalau Bapak masih saya tidak tahu, tapi saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah kesempatan ini atau pada kesempatan ini saya bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk sekolah ini, atau jangan-jangan memang saya tidak perlu berbicara apapun, saya justru harus belajar di sini. Itu tantangan pertama. Tantangan yang kedua, jadi saya mulai berdiri karena tantangan ini saking menanti Bapak Marcel. Tantangan kedua adik-adik, Pak Ter yang saya hormati, saya terus terang saya trauma untuk hadir dalam momen seperti ini. Trauma karena ketika saya datang dan ini audiensnya adalah audiensnya adalah SMA, jadi saya tuh punya trauma masa lalu di SMA. Ya, saya punya masa lalu yang sangat indah. Saya pernah mencintai seorang gadis. Dan kalau adik-adik pernah dengar cinta pertama? Ada pernah mengalaminya? Ya, oke, tidak apa-apa. Saya mungkin mengalami cinta pertama itu di usia kalian. Dan saya mencintai seseorang gadis begitu. Itu menginspirasi banyak karya saya. Cuma waktu itu saya tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan cinta saya. Ya, saya masih sangat lugu begitu. Kemudian satu ketika saya mengungkapkan cinta saya, dan puji Tuhan ketika saya mengungkapkan cinta saya, dia sudah punya pacar.
Jadi akhirnya ya sebagai warga negara yang baik dan patut memulai undang-undang, saya menghargai hak asasi manusia. Jadi saya tidak memaksakan cinta saya. Saya katakan tidak apa-apa, tidak pasti yang penting saya sudah setuju. Yang lanjutnya. Cerita berlanjut. Saya kritik. Tadi ada yang masih ingat kata kritik artinya apa? Jangan sembarang ya. Saya jangan sembarang sampai ke tempat yang bulan depan ini di Jogja, Pak Mas. Saya selesai S2 saya dan saya kembali ke Kupang. Dan pada satu malam saya bertemu dengan wanita yang saya cinta itu di satu tempat. Dan puji Tuhan Pak Marcel, ketika saya bertemu, apa yang dia sampaikan ada di situ Pak? Dia katakan, Kak Robi, saya barusan putus dengan pacar saya. Saya bilang, ya baik, terima kasih atas informasi saya tanya semua di situ dulu ya. Nanti mau lanjut. Ya, akhirnya kami saling terbuka dan saya baru tahu ketika itu ini izin Pak, mungkin pembelajaran karakter atau apa untuk adik-adik ya di usia-usia kalian. Untuk teman-teman perempuan kita sekarang gender. Jadi waktu itu dia sampaikan, kakak waktu SMA itu saya juga punya rasa. Saya di perempuan, jadi tidak mungkin saya bukan pertama nikah. Berarti ada yang salah dalam hidup ini. Itu apa termasuk apa di sastra mungkin masuk. Tapi maksud saya, kalau perempuan ada rasa, bisa ungkapkan saja. Bisa lewat tulisan, bisa lewat mana saja. Maksud saya jangan kembangkan cinta itu pada laki-laki. Karena tidak semua laki-laki punya keberanian seperti saya. Waktu SMA. Dan akhirnya kami saling terbuka. Ini semua puncaknya. Dan ya, saya bilang terima kasih. Saya juga sudah tahu bahwa waktu itu kau punya rasa, tapi kita sama-sama tidak berani. Jadi akhirnya baru hari ini kita jujur-jujuran. Dan puji Tuhan akhirnya kami saling terbuka dan menikah. Menikah, saya menikah dengan orang lain, dia menikah dengan orang lain. Untuk mengatur pembicaraan supaya tidak melebar, itu hanya pengantar. Dan sekarang kami hidup bahagia dengan masing-masing keluarga. Dan yang positif adalah kami tetap saling mendukung. Tapi poinnya adalah yang tadi sampaikan Pak Marcel soal imajinatif, kalau masih ingat. Saya mengakui bahwa saya sampai hadir di sini, sampai titik ini tidak terlepas dari pengalaman-pengalaman seperti itu. Dan selalu saya akan singgung sini. Boleh? Ya. Jadi izin beberapa menit ke depan, Pak Mas tadi mungkin 5, saya mungkin lebih, tapi saya akan cepat-cepat saja. Saya memberi judul tadi sastra beberapa kisah kecil. Tadi Pak Mas sudah membawa secara perspektif supaya kita punya wawasan. Saya mungkin lebih ke sharing singkat bagaimana sastra mempengaruhi hidup saya, dan dalam beberapa kesempatan juga sastra itu memberi pengaruh bagi orang-orang di sekitar saya. Saya pikir itu poin pentingnya sih. Nah, poin pertama dari saya soal ruang rangsang. Ini saya pinjam istilah dari Bapak Marcel juga. Maksud saya sekolah, termasuk sekolah kita ini punya tanggung jawab penting juga untuk menghadirkan ruang rangsang. Saya mengenal sastra dari TK ketika mendapat tugas dari guru TK saya untuk membawakan deklamasi. Cuman saya lupa judulnya apa waktu itu. Tapi saya ingat waktu itu saya tampil di TK Malaka, hujan-hujan. Saya hafal sebuah puisi, saya lupa poin atau jualan aku lukis, saya lupa posisi. Tapi waktu itu masih kecil, jadi saya belum menyadari. Lalu SD, adik-adik, SD itu saya sudah mulai menulis buku harian. Dan dulu di Belu itu ada satu bupati namanya Servas Parera. Dia membuat program gerakan menulis buku harian. Jadi dari pemerintah Kabupaten Belu mencetak buku tulis, tapi ada logo Pemdanya begitu. Terus warna kuning yang saya ingat. Mungkin beliau melompat. Lalu kami menulis diari dan lomba.
Nah, kebetulan sekolah kami yang juara 1 dan saya masih ingat persis hadiahnya waktu itu karena kami satu kelas yang juara itu sekitar 20-an orang. Jadi kami masing-masing dapat 1.000 rupiah. Dapat nomor foto bisa coret. Kemudian saya mulai sedikit serius mungkin di SMP, saya mulai mengenal mading dan juga kegiatan sastra, lomba pantun dan lain-lain. Dan saya pikir titik yang paling penting itu pengalaman bersama Pak Terkaris juga di seminari latihan. Tadi kami masih sempat singgung iklim suasana yang membantu kami. Jadi di sana itu tidak hanya mading, tetapi ada juga majalah yang diterbitkan oleh seminari. Namanya Sol Oriens. Bahasa Latin artinya matahari terbitnya, Sol Oriens. Lalu di seminari itu saya ingat ada pelatihan jurnalistik yang diadakan oleh pihak sekolah. Lalu ada perpustakaan sekolah dan lingkungan akademik. Ada waktu tertentu yang presentasi makalah. Di sini ada juga materi. Siswa yang membawakan materi. Dan yang terakhir sayembara. Nah, sayembara ini yang saya pikir kalau boleh jujur ini menjadi titik awal saya. Jadi saya bertemu yang tadi saya ceritakan itu di sayembara ini. Kami bertemu di satu tempat masing-masing mewakili sekolah. Dan waktu itu sistemnya bagus Pak Marcel. Lombanya dari Komsos 1 minggu full. 1 minggu itu kita dapat pelatihan. Lalu sekitar 3 hari terakhir itu yang mulai menulis dan mengumpulkan. Saya hari pertama pelatihan, hari kedua saya sudah kumpul. Dan jatuh cinta tadi. Saya harus kumpul dulu supaya saya bisa membantu wanita yang saya cinta. Dan itu sangat cinta sebenarnya. Boleh lanjut. Nah, adik-adik yang baik yang di belakang, ruang rangsang saja menurut saya tidak cukup, perlu didukung dengan saya memilih kata daya sastra. Kebetulan saya melanjutkan pendidikan di Jogja itu di bidang sastra, dan ada satu bidang kecil di psikologi pelajar namanya psikologi daya. Jadi dalam diri setiap kita itu ada daya imajinatif, daya mengingat dan lain-lain yang hanya bisa maksimal apabila dilatih terus-terus. Dan itu sejak seminari saya coba terus membaca sampai akhirnya pakai kacamata. Ini saya pakai kacamata ini karena paksa-paksa di kamar tidur kami. Kamar tidur kami di Dalian itu bukan putih tapi kuning. Bola lampu yang bulat itu tempat tidurnya tingkat. Jadi saya paksakan membaca. Jadi pakai kacamata. Lalu saya dalam kurung membeli. Ini mungkin tantangan untuk teman-teman di sini. Sesekali minimal 1 tahun kamu beli 1 buku lah. 1 tahun kan pasti ada baju baru tuh. Ya, usahakan 1 tahun itu beli 1 buku. Apa saja buku yang kalian suka. Dan saya membeli buku-buku Gibran terutama dari seminari. Khalil Gibran pernah dengar? Penyakit Libanon namanya Khalil Gibran. Gibran Rakabumi pernah dengar? Ya. Ya. Orang banyak yang belum tahu. Ada satu teman saya lebih lucu lagi Pak Marcel. Namanya Safer, dia dosen di Stikes Maranatha. Anak pertamanya laki-laki, dia kasih nama Yohanes Gibran. Saya tanya nih, kakak kenal Gibran? Dia tidak kenal Khalil Gibran, tapi menamai anaknya Gibran. Itu salah satu tokoh yang inspirasi saya. Kemudian sejak Dalian kami punya kebiasaan bahkan kewajiban menulis buku harian. Saya banyak belajar dari sana. Tiap hari menulis, lalu ada mading, ada koran. Lalu buku saya sengaja kasih di ujung. Maksud saya adalah untuk sampai pada buku itu perlu melewati proses yang panjang. Sekarang banyak kegiatan literasi yang kegiatan 2-3 hari kalian sudah terbit buku. Jadi karena pribadi saya tidak sepakat karena kalian tidak mengalami proses panjang itu. Karena kali ini besok masuk nikah, lusa nikah. Jadi kan bisa hari keempat cerai. Lalu yang terpenting juga teman-teman terlibat dalam komunitas sastra. Di sini mungkin ada komunitas, ada adik-adik yang tertarik mau gabung di komunitas Karobi dan Kayos, silakan. Kami baru membentuk satu komunitas baru namanya Kocak, komunitas cerita anak Indonesia. Nah, teman-teman yang tertarik untuk mendalami dunia anak, boleh di situ. Lanjut. Nah, dan sepanjang perjalanan saya mencintai sastra, karena wanita yang saya cinta itu kandas dari saya mengalihkan perhatian ke sastra, saya menganut
kurang lebih pemikiran yang diungkapkan oleh Seno Bugira Aji Dharma. Ada yang pernah kenal nama ini sebelum hari ini kalau disebut? Belum, ya. Ini juga menjadi pekerjaan ini Pak Marcel. Menurut saya perlu ada atau sudah mata kuliah khusus mengenal tokoh-tokoh sastra Indonesia dan NTT. Kalau belum ada mungkin saya usul Pak Aris, kita buat mata pelajaran khusus mengenal khusus tokoh-tokoh sastra Indonesia dan khususnya NTT. Dan saya bersedia untuk menjadi gurunya. Cukup bertemu 1-2 kali, tidak apa. Kita buat ekskulnya. Boleh ya, sesekali kita. Supaya kita kenal juga orang-orang ini. Ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup. Hari ini saya dan Pak Marcel bersyukur diundang oleh Pater, jadi adik-adik kenal. Kalau tidak mungkin sampai kami meninggal tidak ada yang kenal kami semuanya. Ya. Nah, Seno mengatakan begini adik-adik. Menulis itu ada dua konteks besar. Yang pertama, menulis itu menurut saya cermin. Jadi ketika kita menulis, kita bisa melihat diri kita sendiri. Siapa diri saya? Tadi singgung Pak Marcel. Tetapi yang kedua yang menarik, dan ini yang saya lakukan, menulis kata Seno adalah satu cara untuk kita berkata-kata, cara untuk kita menyapa, bahkan cara kita menyentuh seseorang yang lain yang entah di mana. Jadi walaupun orang itu kita cintai tapi dia hidup bersama orang lain, kita masih bisa berkomunikasi dengan tulisan. Walaupun bapak kita, mama kita sudah meninggal, tapi kita masih bisa menyampaikan keluhan-keluhan kita lewat tulisan. Ya, ada yang orang tuanya sudah meninggal? Ada? Ya, kalau juga bapak sudah meninggal, tapi sampai hari ini kalau masih selalu bertemu bapak. Kurang lebih dalam doa-doa dan setiap tulisan saya. Oke, itu dua hal yang saya pegang. Sehingga saya ingin sampaikan ke adik-adik juga untuk mari sama-sama kita menjatuhkan pilihan, menjatuhkan serpihan cinta kita untuk yang namanya sastra. Karena kurang lebih dua hal ini. Dan saya pikir hidup kita bahkan dalam konteks rohani itu yang kepaten paling berputar di dua ini. Siapa diri kita dan apa peran kita atau apa artinya kita bagi orang lain begitu. Dan saya pikir dari sekian banyak cara, sastra salah satu cara yang bisa kita ambil, jalan sastra. Lanjut beberapa slide. Kemudian yang saya sebut anugerah sastra ini sebenarnya gara-gara Pak Marcel. Karena kan di dunia sastra itu ada anugerah kebudayaan, anugerah sastra untuk si A, si B dan seterusnya. Apa kita dapat di bawah Marcel sudah? Hari ini kita buat anugerah sendiri untuk kita. Jadi bagi saya hal ini itu adalah anugerah yang saya dapat dari sastra. Anugerah itu di kamus bahasa Indonesia kata lain itu berkat pemberian dari atasan atau dari yang maha tinggi. Dan saya pikir ada beberapa yang bisa saya share yang saya refleksikan itu adalah anugerah bagi saya. Yang pertama, novel pertama saya judulnya Balung Malaka. Nanti kalau ketik di Google itu ada banyak muncul. Saat ini sudah terdapat di National Library of Australia dan lain-lain. Istilahnya keren begitu, tapi saya tidak dapat kok. Nah, novel ini perhatikan, ini kalau dalam teologi atau apa namanya, eskatologis mungkin. Ya. Jadi saya menulis novel ini tahun 2011, adik-adik. Ketika itu belum ada pembicaraan serius atau belum ada yang bunyi-bunyi tentang pembentukan Kabupaten Malang. Tapi di novel itu saya sudah menulis bahwa ada satu tempat namanya Malaka dengan tokoh-tokoh. Dan 2 tahun kemudian 2013 pemerintah Republik Indonesia menetapkan Malaka sebagai kabupaten baru di NTT dan sampai hari ini menjadi kabupaten termuda di NTT. Saya tidak mengatakan bahwa itu karena saya menulis novel, tapi pengalaman pribadi saya punya kepuasan. Sebelum ada bupati, sebelum ada tanda tangan dari presiden atau menteri, saya sudah menandatangani berdirinya Kabupaten Malaka. Ya. Sama halnya pengalaman cinta ya. Sebelum saya mencinta saya ke dia, atau sebelum dia tahu saya mencinta dia, saya sudah mengungkapkan dengan tulisan-tulisan saya. Dan itu dia tidak perlu tahu. Tuhan pasti mencatat semua. Yang kedua, ini menarik juga, adik-adik. Ini pengalaman yang paling berarti dalam hidup saya. Tahun 2020 saya ikut seleksi
Musyawarah Nasional Sastrawan Indonesia atau MUNSI, dan itu seleksinya menulis esai. Saya menulis esai tentang program sastrawan berkarya di daerah 3T. Saya mengapresiasi program itu, dan beberapa tahun kemudian dalam sebuah seleksi juga saya terpilih sebagai salah satu penulis yang terlibat dalam presidensi dan dikirim oleh kementerian selama 1 bulan di Pulau Morotai, Maluku Utara, bulan Agustus tahun lalu. Dan saya satu-satunya penulis dari Indonesia Timur yang terpilih untuk melengkapi 24 penulis dari Indonesia lainnya. Jadi kami ada 25 orang, dan saya dikirim ke pulau itu selama 1 bulan. Kembali tidak. Lalu pengalaman lain yang menurut saya mudah juga, saya pernah menulis buku tentang Umbu Landu Parangi dari disinggung oleh Pater. Ini Umbu ini guru spiritual saya juga, dan saya belum sempat bertemu secara langsung, tapi mempengaruhi tulisan saya, bahkan mempengaruhi jalan hidup saya. Saya termasuk berhenti dari tempat kerja saya yang lama ke Marseille dan mendirikan SPC Sekolah Timur karena pertemuan saya yang Umbu. Umbu itu nanti saya jelaskan lebih lanjut kalau kita. Tapi intinya dia ini seorang penyair yang melahirkan M.A. Ainun Najib, bahkan Ebik GAD, ada yang kenal Ebik? Tidak? Oke, ada yang pernah dengar lagu Cintaku Kandas di Rumputan? Pernah? Tidak? Perjalanan ini ya, itu namanya Ebik GAD, dan gurunya adalah. Nah, saya pernah menulis buku ini tahun 2003, dan akhirnya direspon baik oleh pemerintah provinsi NTT, dan sampai hari ini aula dinas kita, dinas pendidikan itu namanya Aula Umbu Landu Parangi. Kepada oleh pertemuan bisa pakai di situ Aula Umbu Landu Parangi. Kemudian SMA Negeri 2 Waingapu juga Aula Umbu Landu Parangi. Dinas Pendidikan Jawa Timur Aula Umbu Landu Parangi. Tetapi yang mau saya share adalah gara-gara buku itu, maka tahun lalu pemerintah provinsi NTT mengadakan Festival Sastra Umbu Landu Parangi di Sumba Timur. Jadi itu kita libatkan semua siswa se-Sumba. Lalu yang terakhir di bagian ini, saya pernah menulis satu puisi Uma. Apa artinya? Ada yang tahu? Kalau dari Malaka tidak tahu, langsung cari ke situ. Uma artinya rumah. Jadi saya pernah menulis di sebuah antologi, dan di luar dugaan saya, puisi saya itu diangkat menjadi sebuah festival di Atambua, Mas. Jadi puisi saya dilombakan dalam bentuk pembacaan, bahkan musikalisasi puisi dalam bahasa teater. Itu saya pikir saya belum pernah temukan di tempat lain, dan ketika saya menyaksikan itu saya menangis juga karena saya tidak sempat hadir waktu itu. Kegiatannya bertabrakan dengan kegiatan UNICEF. Kalau tidak salah saya harus hadir di Sumba. Jadi waktu itu mereka naikkan puisi saya di Atambua dan saya di Sumba. Dan itu indahnya hidup ini. Tidak harus kita hadir di orang yang kita cintai, biar dia bahagia dengan orang lain. Karena yang kita belum tentu dibahagia juga, Pak. Jadi mulai imajinasinya. Lanjut. Ada juga beberapa hal yang ingin saya sharing dari adik yang saya sebut anugerah. Walaupun sampai hari ini saya belum mendapat anugerah apapun. Bapak Marcel tahun lalu sempat dapat ya buku nominasi, buku esai Kementerian Pendidikan tidak tentang untuk Bapak Marcel. Buku Bapak Marcel itu terpilih sebagai buku esai terbaik se Indonesia. Saya karena berpikir kenapa hal seperti itu tidak dibuat oleh pemerintah NTT misalnya. Karena penghargaan itu harus dari luar. Tapi jangan pada waktu hidup ini. Kurang lebih 10 saya lihat saja. Yang pertama, ini yang sangat berarti hidup saya. Yang pertama tahun 2008 ketika saya semester 6 bersama, saya sudah keluar dari Biara. Saya mendapat kesempatan liputan Pesta Emas Kabupaten Alor. Ini kenapa saya tulis? Karena itu untuk pertama kali dalam hidup saya naik pesawat merpati, saya masih ingat. Ya. Istimewa karena saya naik pesawat bukan biaya sendiri atau orang tua, tapi dibiayai oleh negara. Dan itu saya foto bandara Ntar itu dari gerbang, ban pesawat sampai pilot-pilot saya foto semua. Karena saking senangnya. Kemudian hal-hal lain, saya ikut beberapa
seleksi nasional dan tadi musik, kemudian Kongres Bahasa Indonesia 12 dan ikut 2023. Lalu bersama Adik Yos di sini. Jadi teman-teman lihat dia mungkin santai-santai seperti itu, tapi kami berdua, 2 dari 6 penulis itu yang terpilih sebagai penulis bahan bacaan literasi nasional tahun lalu. Lalu presidensi yang tadi disebut. Kemudian 9-10 itu yang sedang taruh di jalan ini hari ini. Kalau yang tertarik boleh bergabung nanti dan kita juga berhenti. Kami mendampingi di UNICEF, saya mendampingi guru-guru di Sumba untuk menulis cerita anak. Gampang, itu mudah. Ini sudah ada bawa beberapa contoh, saya akan bagi ke orang-orang yang saya pilih. Lalu yang terbaru yang sekarang sebenarnya saya tahu, saya kenal saya kemarin, ini fasilitasi dari pemerintah Jerman untuk mengangkat namanya zoonosis. Ada yang tahu artinya? Kalau ada yang tahu saya kasih buku ini. Zoonosis. Pernah tahu? Berkaitan dengan apa itu? Hewan ya, oke. Benar ya. Jadi pemerintah Jerman menaruh perhatian untuk hewan-hewan di Indonesia. Tetapi karena zoonosis itu berkaitan dengan penyakit yang ditularkan hewan. Dan ITT apa? Yang paling kasus itu. Benar sekali, rabies. Nah, kalau di seleksi nasional terpilih sebagai penulis khusus untuk program ini untuk mengangkat cerita rabies yang kemarin sudah berjalan dan akan dipentaskan di salah satu SD. Jadi menulis cerita kemudian ada pementasan. Lanjut saja. Nah, kemudian ini yang menurut saya penting juga apa yang saya lakukan selama hidup saya dalam hubungan dengan sastra. Yang pertama terkait ide. Ide ini banyak, kalau kita baca menulis banyak yang mengatakan kami susah mendapatkan ide. Sebenarnya itu susah. Silakan membaca buku, film, lalu berkomunikasi dengan orang dan yang penting juga perenungan di situ. Lalu perlu juga belajar dari penulis lain sampai menemukan gaya sendiri. Saya banyak belajar juga dari Pak Marcel dan juga orang-orang yang disebutkan Pak Marcel dalam pertemuan kami, Steinbeck, lain-lain. Pak Rudi Darman, saya sampai beli bukunya itu Pak Marcel. Terima kasih. Tanpa komunikasi mungkin barangkali saya tidak kenal. Dan sebaliknya mungkin Pak Marcel kembali mengingat Kumbu dan Perandi ketika saya menulis itu. Karena saya tadi dulu Pak Marcel pernah menulis surat untuk Kumbu dan surat itu tidak pernah dibalas sampai Kumbu meninggal. Itu indahnya hidup. Kemudian ini juga adik-adik, pada saat tertentu kita perlu memilih genre kita mau fokus ke apa? Fiksi, non-fiksi, puisi, cerpen dan lain-lain. Walaupun ada orang yang overall dia bisa menulis sama saja. Tapi menurut saya selalu ada satu hal yang khas. Misalnya Pak Marcel, dia menulis puisi, menulis lain-lain juga, tapi yang khas dari Pak Marcel adalah esai dan kita yang lain-lain. Lalu publikasi, ini saya menulis ini perlu bersabar. Tadi ini penting sekali kalau kamu ikut pelatihan menulis dimanapun dan ada narasumber atau pihak penyelenggara yang langsung menawarkan penerbitan buku, sebaiknya bersabar. Karena itu sama sekali tidak mendidik. Yang kita tidak cetak buku atau menanyakan kecintaan anak-anak. Lalu penting melakukan swastunting. Ada yang tahu arti swastunting? Saya kasih hadiah ini. Swastunting. Pernah dengar kata swastunting? Swafoto pernah dengar? Swafoto? Atau apa? Swafoto atau self? Ya. Swastunting atau editing? Ya. Oke. Memang sepertinya banyak hal yang belum kita tahu ya. Ya. Presiden sekarang namanya siapa Mas? Kalau tidak tahu bahaya. Hal-hal lain. Ini mungkin poin terakhir. Komunitas, silakan kalau di sekolah dan komunitas gabung. Di luar sekolah juga boleh tanpa mengganggu waktu teman-teman. Lalu kalau ada lomba silakan ikut sebagai ajang untuk mengasah diri. Dan mungkin pada kesempatan ini izin kabupaten saya informasikan secara lisan bahwa ada pengumuman resmi kami SPC akan bekerja oleh dinas mengadakan lomba menulis resensi buku dalam rangka Hari Pendidikan Nasional tahun ini. Dan yang akan masuk 10 besar akan diundang waktu bicara dongeng yang menurut Bapak Haris akan dipimpin langsung oleh gubernur terpilih di alun-alun dinas pendidikan.
Dan buku yang diresensi itu buku hasil residensi kalau dan teman-teman yang mengikuti program. Ada 50 buku, pada masing-masing buku menulis 2 novel termasuk. Kalau teman-teman tertarik, saya bisa kasih buku dalam bentuk PDF. Sudah di launching bulan Desember. Dan hadiahnya tidak banyak-banyak, bro, gratis. Ya. Lanjut. Ya. Terakhir, yang tanda merah. Ini kembali sedikit. Rendah hati ya. Rendah hati ini menurut saya sangat penting. Ini saya tambahkan di detik-detik terakhir sebelum saya kirim tadi. Karena menurut saya penting. Banyak orang, saya kebetulan belajar S2 psikologi dan hasil penelitian dan di jurnal juga dan banyak sharing-sharing. Presentasi manusia dari 100% tidak sampai 10% yang memiliki warna merah. Oke? Jadi dalam hal menulis juga sama, kita perlu membuka diri untuk belajar. Semakin banyak membaca, semakin sadar bahwa tidak tahu. Semakin banyak hal yang tidak kita ketahui. Semakin banyak mencintai, semakin sadar bahwa kita tidak harus memiliki. Itu, oke, lanjut. Intinya semakin banyak belajar. Lalu ini rekomendasi saya yang sebenarnya sudah terjawab dalam diskusi saya dari saya merekomendasikan sekolah-sekolah di Indonesia yang harus punya komunitas khusus sastra. Dan ini dilakukan oleh Umpus Mas Hidup. Mengapa ini penting? Karena pelajaran bahasa Indonesia sekalipun itu sepertinya saya tidak tahu masa pengamatan dari kampus, tapi sepertinya sastra itu masih nomor 2. Kita lebih banyak membahas ibuan, oke? Awalan, paragraf, bukan tidak penting, tetapi namanya pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Sastranya kemana? Menurut saya anak-anak ITT harus tahu siapa itu Gerson Boy, siapa itu Hubungan Perangi, siapa itu Marcel Robert Fleck. Lalu yang kedua saya usul juga media, dan sudah dijawab Pak Marcel, sekolah sudah punya media khusus, cuma mainnya online ya, dalam bentuk digital. Saya pikir itu tetap dikembangkan. Lalu Sekolah Timur membuka ruang ke tempatnya. Boleh adik-adik yang mau mengirimkan tulisan atau disediakan oleh guru silahkan kirim dan dibuat di media yang baru dikelola. Di sini juga ada Nabrios yang saat ini sedang menjalani PDKT, sedang jatuh cinta. Dia sedang menjalani masa orientasi begitu ya di Antara. Pernah dengar Antara? Tidak juga. Apa itu Antara? Salah satu kantor perintah nasional. Antara itu bukan antara kau dan aku, antara ya. Jadi kalau ke situ mungkin bisa situ. Lalu yang saya usul juga event tepatnya sekali terima kasih untuk hari ini, dan saya kalau boleh saya usulkan khusus sastra ya, saya tidak urus lain-lain, khusus sastra kalau bisa 2 bulan sekali lah ada kegiatan seperti ini, dan tidak harus kalau dengan Pak Marcel, bisa jadi kami datang duduk dan mendengar sharing dari adik-adik yang menulis puisi dan lain-lain. Lalu pentas, ada juga sharing, menulis seminar dan lain-lain. Lanjut, itu sudah terakhir. Dan ini kutipan terakhir saya kutip dari Bulan Deparangi, dikatakan masuklah dunia sastra dan seni sebagai orang yang bebas dan membebaskan diri tanpa pretensi apa-apa. Ada sesuatu yang menawarkan kepenuhan di dalam sastra dan seni. Mungkin 2 slide terakhir. Lanjut. Nah, ini beberapa buku yang kami tulis, ada yang sudah dicetak, ada yang dalam bentuk digital. Itu ada 6 karya terjemahan di lamannya UNESCO, buku anak, dan juga beberapa buku lain. Tapi akan saya lanjut kalau terjadi sastra tadi cerita. Lanjut. Kemudian yang saya sampaikan tadi, sastra bisa membawa kita terbang kemana saja, dan saya akhirnya bisa bertemu misalnya Raja Boti. Ada pernah dengar Boti? Maksudku? Boti. Kamu tahunya dari mana? Pernah? Oh, pernah pergi? Dari sekolah? Waktu SMP atau? Oke, bagus ya. Yang belum tahu, Boti itu salah satu suku di NTT pedalaman timur yang
masih mempertahankan tradisi. Dan saya pernah terlibat dalam proyek Bank Indonesia itu Raja Kota, namanya musik nama Prio. Kalau di samping ada yang kenal, di samping Raja Kota itu siapa? Yang paling hitam pegang salah satu buku saya. Tidak kenal ya? Yang tadi penyanyi lagu itu. Jika bukan hanya ada di dalam pagi kau bukan sendiri dan kau dapati apa setiap gambar merah dan saya bersyukur bertemu langsung beliau dan sampai hari ini Bapak setiap pagi itu saya dapat ayat-ayat suci Al-Quran, saya dapat amin dan kita boleh sendiri kata Rohan dan kemana saja beliau tampil akan selalu kirim video dan foto. Dan beberapa bulan lalu saya mendapat SK dari TBIT sebagai ketua komunitas namanya Bumi Bersama TBIT di ADE members 3 untuk provinsi NTT. Cuma saya belum grupnya. Jadi orang-orang yang suka melakukan ini kita komunitas ini. Dan foto-foto lain. Kalau ada pernah kenal Kopi Marasari, pernah dengar? Nulis Kopi Marasari sekarang dia lagi fokus juga di mengeluarkan kritik untuk pemerintah itu dan lain-lain dari partai lanjut saya ya. Dan kalau berguna silakan tulis nomor Kamobi, ada OG juga, ada website Semua Timur dan juga ada YouTube. Nah ini yang mungkin lebih mohon dukungan untuk subscribe dan kawan-kawan. YouTube ini saya dedikasikan khusus untuk sastra sebenarnya. Saya membuat lagu dari puisi. Saya mewawancari Bapak Marcel juga untuk ada tidak termasuk saya. Oke, dan pas jam 10 moderator saya bisa izin 5 menit terakhir ya boleh kembali. Saya izin menutup dengan satu musikalisasi puisi dari puisinya Mumpul Abdul Parangi, judulnya Ibunda Tercinta. Bisa live tapi putar saja yang ada. Karena saya datang pada tahun ini untuk kita dengar pembacaan puisi dari Kak Robert. Jadi kita beri aplaus dulu untuk kedua pemateri kita. Untuk berikutnya kita masuk di sesi tanya jawab untuk kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini. Untuk yang sesinya saya bagi dua. Dari sesi pertanyaan pertama ada 3 penanya dan bagi adik-adik atau bapak ibu guru yang mau bertanya silakan angkat tangan dan ajukan pertanyaan. Silakan siapa yang mau bertanya tentang materi yang dibawakan tadi atau yang berkaitan dengan sastra, silakan. Yang di belakang belum diam dulu, yang di belakang tujuh. Oke, teman-teman yang mau bertanya, oh ya ada Pak Valen satu, ada lagi selain Pak Valen, adik-adik yang mau bertanya. Ya kita dengar Pak Valen dulu pertanyaannya. Terima kasih untuk kesempatan yang saya terima. Saya perkenalkan diri, nama saya Valen Bukat, saya guru di SMA Sarjana Manusia. Saya kenal pertama kali KKOB itu karena kelas kami di Semenanjung. Setiap kali beberapa kali saya mengajarkan, dan buku pertama yang saya beli adalah Badak Melak. Kemudian buku yang kedua itu di Pura itu sudah ketika Malang sudah jadi. Dan dengan Bapak Marcel ini kami dengan Kakak Kristo selalu dengan tugasnya revisi. Selalu dengan tugasnya revisi. Pertanyaan saya untuk kedua pemateri ini, kita ingat
pernah baca di tahun 97 pernah terjadi polemik antara Ibu Sweden dan Afrizal Malta soal bagaimana kita mempraktikkan atau membaca suatu teks. Yang satunya bilang kita harus mendalami situasi penulis, tetapi yang satunya bilang tidak. Suatu karya sastra ketika sudah dipublikasikan, sudah diberikan kepada ruang publik, itu sudah bebas dari maksud penulis, dan itu terserah pada pembaca mau maknanya seperti apa. Yang satunya pakai bahwa karya sastra itu tertutup dengan dirinya sendiri, yang satunya bilang tidak, itu dia otonomi. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa mengawinkan dua ini? Bisa ketemu solusi dari ini? Bagaimana kita membaca karya sastra, membaca suatu karya dengan tidak terlepas dari maksud penulis, tetapi juga secara membaca kita otonomi dari maksud penulis. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, yang di belakang situ kalau jaga ketenangan. Ini sudah yang ketiga kalinya saya ingatkan teman-teman yang di belakang. Mungkin ada yang masih mau bertanya. Yang kelas 10, kelas 11, kelas 12, 3 pertanyaan. Pertanyaannya kisaran tentang sastra yang kita bahas. Bisa juga bertanya lagi tentang tema ini. Mungkin masih bingung atau apa, silahkan. Iya, ada di sebelah kirinya saya. Satu orang antara mic dari sebelah. Bang Sedananda. Pertanyaannya apa? Siapa? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Aurel, saya seorang siswa di SMA Sekarang Jansen. Saya dari kelas 10C. Saya ingin bertanya, menurut dari Pak Robert dan Pak Marcel, menurut Anda sendiri, apa arti dari sastra bagi kalian? Apa maksud dari sastra bagi diri sendiri? Lagi satu penanya. Oh, jadi sebelah kanan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Fonis dari Kelas 10. Ini saya bukan bertanya, tapi meminta tips dan trik cara menulis. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Robert tentang tips dan juga trik yang sudah pernah Kak Robert lakukan dan membuahkan hasil hingga bisa menjadi seorang penulis. Sekarang saya mau meminta trik dan juga tips dari Bapak Marcel Robert, kiranya bisa memberikan sedikit tips dan tips untuk kami para tutor. Jadi kita sudahi dulu untuk sesi yang pertama. Selanjutnya saya langsung berikan kesempatan yang pertama kepada Bapak Marcel dulu. Dari 3 pertanyaan tadi ada dari Pak Valen yang berkaitan dengan bahasa teks sastra. Yang kedua dari Aurel tentang sastra dan apa maknanya bagi diri sendiri. Dan yang ketiga tadi minta tips dan trik untuk menulis.
kasih. Saya pikir ini pertanyaan bagus sekali. Tadi Pak Demi dengan sekarang saya pulang dengan Bapak saya lihat. Pertanyaan kita dapat pertanyaan yang ramai diperdebatkan oleh Pak Dinas Pendidikan dan pembicaraan tentang apakah sebuah isu misalnya atau sebuah novel baru maka kita akan analisis usul tanpa melihat problematik di balik. Kalau di Dinas Pendidikan dia melihat mungkin misalnya asal lahir bersama masyarakat, dia mengucapkan sesuatu dari dia mengatakan sesuatu dari sekitar. Tapi tadi yang bisa janganlah banyak berkaitan sastra itu dengan penulis, dengan ideologi penulis, dengan referensi penulis dan sebagainya. Lalu yang disampaikan oleh Pak Bonek, tapi kata bisa sebetulnya tahun 80-an itu ada Haryanto dan ini dia mempropornya kata koneksi mana sastra sendiri terbentuk bagus atau sudah terbangunnya itu adalah menulis hampir seluruh usaha jadi kesempatan masuk itu ada selalu realitas tetapi dalam banyak hal itu banyak tikus yang kemudian ada membicara filosofinya di dalam sastra itu dan kalau kita lihat ulasan itu orang lebih senang kalau dia membicarakan temanya yang disampaikan di dalam puisi dalam sebuah puisi. Misalnya penggunaan bunyi tertentu, diksi tertentu, mungkin penggunaan metaforik tertentu itu jangan dibicarakan. Dan itu tidak boleh dibicarakan. Itu harus dibicarakan secara seperti di dalam sebuah puisi. Ciri khas pendidikan misalnya dalam karya-karya lebih baik apa? Kemudian ciri-ciri narasi lebih baik itu seperti apa? Nah ini justru dilatih secara prinsip dan itu yang kemudian ditolak oleh Dinas bahwa menurut beliau bahwa sastra harus bergerak secara sosiologis karena dia kalau bagi saya secara pribadi biarkan perdebatan itu berlangsung terus maka menurut saya perdebatan itu tidak perlu mencari kebenaran. Kita hanya ingin mendapatkan keluasan dari wawasan mereka. Saya ingat bahwa beberapa tahun lalu ada yang menulis 33 kursus drama terkenal. Kemudian itu diperdebatkan ada yang tidak layak masuk ke sana lalu dimasukkan. Kemudian ada yang layak masuk kemudian tidak dimasukkan dalam buku. Ya, bagi saya, yang saya memahami pikiran-pikiran mereka saja. Bapaknya menolak dengan argumentasinya, kemudian dia menerima dengan argumentasinya. Dan saya mungkin karena saya biasa menulis isi, jadi saya selalu menerima paparan dari perdebatan itu. Kemudian yang kedua ini dari Dona Audan, apa manfaatnya bagi diri sendiri? Ini memang pertanyaan ini di luar dugaan saya. Bisa saya dari bodoh, berat. Saya bertanya. Ya, mungkin saya tidak bisa menjawab secara akademis. Secara pengabdian saya menemukan kalau apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan, kalau tidak diekspresikan kesakitan. Jadi bagi saya menulis itu menyembuhkan, maka harus menyembuhkan bukan menyembuhkan diri Anda saja, tapi menyembuhkan orang lain karena mungkin dia mendapatkan sesuatu. Kemudian dia menjadi cerdas. Yang tadinya dia sakit kemudian bisa disembuhkan. Dan yang mungkin terakhir itu adalah bentuk kolektif. Kalau kita diberikan uang kolektif, tetapi dengan menulis kita memberikan kolektif nasihat, memberikan kolektif kepada orang lain. Jadi tugas seorang penulis adalah menyembuhkan dirinya dan menyembuhkan orang.
Kemudian yang terakhir ini dari Adik Boni menulis ya mungkin ini paling relevan kan kita lebih ya, kalau kita lihat dari layar itu sangat banyak yang menulis dan salah satu novel yang beda ya seperti Berenai itu saya menulis prolog novel itu sangat luar biasa dan menurut saya novel itu adalah roti itu sendiri gitu ya, dan itu pengalaman cinta-cinta yang ambruk sekali antara dia dengan kasihnya ya. Jadi menurut saya ini tapi itulah bagaimana kemudian cinta itu harus bersatu gitu ya, dan kemudian bagaimana cinta itu dijembatani oleh keambrukan itu. Tetapi bisa menulis menurut saya ya, saya sekali lagi selalu mengutip istri-istri ya. Dia bilang begini, tulis saja dulu deh. Kalau Anda mau senang mau menulis apa saja yang Anda pikirkan, tulis saja dulu. Ya. Lalu Anda merasa stop dan tidak bisa melakukan, stop saja dulu. Stop saja. Ya, jadi jangan paksa diri ya. Dan kalau boleh selama Anda stop, ya, tidak boleh memikirkan tulisan itu, pikirkan yang lain-lain. Lalu misalnya Anda lagi masak-masak, ya, jangan memikirkan tentang tulisan Anda. Tapi kalau 10 menit lagi Anda membuka lagi, membaca, akan berdialog Anda dengan tulisan itu, betapa lucu, kenapa rusak dan buruk sekali hasilnya. Biasanya seperti itu bagi saudara penulisnya. Jadi begitu Anda baca, itu buruk sekali hasilnya. Sekarang tantangannya ada 3. Ya ini tipsnya, tantangannya ada 3. Anda melanjutkannya dengan koreksi yang sangat kecil. Yang kedua, Anda melanjutkannya dengan koreksi yang cukup besar. Yang ketiga, Anda melanjutkan dengan total koreksi atau Anda membuatnya baru. Seorang penulis yang hebat, seorang penulis yang kreatif, memilih mengubah menjadi naskah. Saya kira terima kasih. Baik, saya langsung dari terakhir tadi soal tips. Tadi sedikit sudah disinggung, saya mungkin menambahkan saja. Yang pertama, sekali lagi saya menegaskan poin yang tadi ya, membaca. Ada beberapa referensi, tapi saya ingat Joko Pinurbo, ada yang pernah dengar? Joko Pin, pernah dengar orang itu? Ya, ini salah satu penyair Katolik Indonesia, sudah meninggal. Puisi-puisinya luar biasa, dia dapat banyak anugerah juga. Dia katakan kalau untuk menulis sebuah puisi itu setidaknya idealnya harus membaca 100 puisi. Ini hanya notif. Tapi intinya poin pertama dari saya untuk foni, foni, ini nama saya susah. Bagaimana kalau sampai pada jatuh cinta? Oke, tulis. Ya, pertama poin dari Karoli baca ya, membaca. Jadi kalau polis ingin dari seorang penulis puisi, baca puisi sebanyak mungkin. Dari kata Mario Lawi, ada yang kenal Mario Lawi? Kenal katanya coba? Tidak. Ada yang kenal Kak Kristo? Oh iya, baik. Poin pertama tadi membaca ya. Nah, yang kedua saya kaitkan dengan pertanyaan dari Pak Khalid tadi. Yang kedua, mulai dari yang paling dekat dengan Kak Aurel. Sorry, ya, Kak Aurel, Kak Kolis. Jadi jangan berpikir menulis yang berat-berat dulu. Makna Tuhan bagi hidup kita. Tulis yang biasa, bagaimana pengalaman cinta pertama, bagi yang sudah ya. Ada yang belum cinta pertama? Tulis pengalaman bagaimana Anda merindukan Bapak yang sudah meninggal, misalnya Mama yang sudah meninggal, misalnya kakak yang sudah meninggal, oke? Tulis tentang kampung halaman yang mungkin untuk sementara Anda tinggalkan karena selama di sini misalnya. Tulis tentang seseorang guru yang Anda kagumi, tapi Anda tidak berani untuk mengatakan bahwa Anda kagum. Jadi menulis dari
diri sendiri. Dan itu salah satu bentuk yang paling mudah dialih tadi baru disebut. Tapi yang kedua juga disuruh masuk dalam beberapa kesempatan yang sudah hilang dari muka bumi. Komodo masih baik, komodo tetap hilang, tapi ini sudah hilang semua. Surat, adik-adik surat. Saya yakin adik-adik tidak menulis lagi. Selain surat sakit ya, yang kadang manipulasi dibuat-buat. Tulis dalam mata surat. Maksud Karobi tidak harus kirim di kantor pos. Tulis saja di buku harian, tapi dalam bentuk surat. Ya. Selamat malam Bapak. Apa kabar di surga? Itu kan sangat indah. Saat ini putrimu sedang duduk di bangku kelas yang sekian. Kadang saya merasa iri dengan teman-teman yang diantar bapaknya ke sekolah dan seterusnya. Oke? Dan lain-lain. Atau ketika jatuh cinta untuk seseorang misalnya, untuk titik-titik misalnya. Tahukah kamu bahwa aku mencintai misalnya, tapi aku belum berani untuk mencintai. Biar cinta itu bawa aku bersama tenggelam yang mentari. Itu mungkin 2 poin. Dan menyambung ke kepala punya, ya saya mungkin jawab dari sisi penulis saja bahwa saya kalau dari 100% mungkin 99% itu saya menulis berangkat dari diri saya, berangkat dari tangan kelahiran saya maaf. Jadi mungkin terlepas dari perdebatan yang tadi disampaikan Bapak Marcel, sejauh pengalaman saya bahwa sebuah tulisan itu tidak bisa terlepas sungguh-sungguh dari penulisnya. Bahkan ketika saya menulis novel keempat saya, judulnya Apsara, Malaikat Bahasa Sanskrit, itu saya menulis tentang seseorang, tokoh lain, tetapi imajinasi atau pengalaman hidup saya tetap masuk juga di situ. Jadi saya tetap merasakan itu. Atau dalam beberapa buku biografi yang saya tulis, tetapi ada unsur pengalaman-pengalaman pribadi. Dan ini yang paling berat, Aurel ya. Ini pertanyaan, ini apa ya? Pertanyaan yang saya pikir jarang ditanyakan dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Bahkan di kampus juga pasti jarang ditemukan. Dan hari ini Aurel memberikan pertanyaan itu. Dan saya pikir ini bukan hanya untuk Robi dan Pak Marcel, tapi untuk kita semua, atau untuk para guru dan paten. Apa arti sastra? Saya pikir ada arti. Kalau tidak maka panitia tidak akan buat kegiatan, bahkan ada dari setan harus ada begini. Sastra bagi Karobi tadi sudah dijawab Mas Karobi, mungkin kalau boleh ditarik ke satu kata, hidup. Sastra itu hidup atau sastra itu cinta. Jadi ketika kita memiliki cinta dan kita tidak bisa mengungkapkan secara langsung, bisa sastra. Ketika kita masih mencintai Bapa dan Tuhan sudah mengambilnya, kita tetap bisa berkomunikasi dengan sastra. Dan seterusnya. Jadi kurang lebih 2 itu, dan saya pikir kesempatan sangat baik ini saya bersama Bapak Marcel mengharapkan atau meminta teman-teman adik-adik untuk jatuh cinta pada sastra. Tidak harus menjadi sastrawan, tetapi kata umpulan perangi sastra itu penting dimiliki dalam diri setiap orang, mau jadi apapun itu. Dan saya pikir ada satu kutipan puisi yang saya tutup sebagai closing sekaligus kesimpulan sebelum saya kembali ke moderator. Namanya saya pikir lupa. Salome Imron, ya. Ada yang pernah dengar? Dengan kebanyakan informasi. Ada di sekolah-sekolah, ada yang pernah Jason Boy tidak? Bahkan di satu sekolah di Nagekeo, Kalian Anwar Bapak Marcel, satu sekolah tidak kenal. Saya hampir langsung pulang. Kalian Anwar, kenapa Kalian Anwar? Kalian Anwar yang dari mana? Jadi Abdul Salam mana? Abdul Salam mana? Salome Imron itu punya ayat. Dia pernah tulis satu puisi judulnya Jangan Larang. Jangan larang. Saya baik-baik, ini penting. Ini pas mendung-mendung, jadi saya pikir nyambung. Kalau mendung kita sudah di atas kepala,
Jangan larang hujan turun ke rumah. Kalau angin sudah bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering bergugur. Kalau senyummu selalu mekar dalam hatiku, jangan larang aku tetap setia dan hidup padamu. Saya sambung, kalau sulit seminar ini, jangan larang untuk mencintai Kristus. Terima kasih untuk saya dan Pak Robert. Satu pertanyaan lagi, satu saja. Ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada lagi, tidak ada lagi yang mau bertanya, berarti kita tutup kegiatan seminar kita pada pagi hari ini. Tapi kita berikan aplaus dulu ke kedua masyarakat. Habis ini kita foto bersama dulu sebelum kita istirahat. Jadi kita foto bersama, dan ada beberapa hal yang saya mau sampaikan sebagai moderator. Yang pertama, saya evaluasi dulu untuk kegiatan kita pada hari ini. Untuk yang di belakang, yang laki-laki, mulai hari ini kalian yang laki-laki bergantian dengan perempuan tempat duduk. Mulai hari ini perempuan nanti duduk di belakang, laki-laki duduk di depan semua. Ingat saya punya kata-kata, mulai hari ini laki-laki duduk di depan, perempuan duduk di belakang. Itu hal yang pertama. Terus yang berikutnya berkaitan dengan seminar kita pada hari ini, ada beberapa catatan yang saya tulis di sini berkaitan dengan tema kita pada hari ini, yaitu sastra dan pengaruhnya terhadap pemikiran kita. Yang pertama sekali dari Bapak Marcel tadi berkaitan dengan pentingnya kita mempelajari sastra ini, ada berkaitan dengan pola pikir indah, dan itu disinggung berkaitan dengan pola berpikir kreatif. Ada dua logika di situ tadi yang disampaikan, ada logika yang normatif dan imajinatif. Mohon ini dicerna dengan baik sampai di rumah. Dengar saya dulu. Sampai di rumah dilihat kembali. Saya sih lagi di Google. Kalau saya kalian pakai ChatGPT, kalian cek di situ. Hal-hal yang masih membuat kalian bingung hari ini, coba dicek kembali. Terus yang berikutnya dari Pak Robert tadi berkaitan dengan perjalanan dia sampai sekarang ini, dan bagaimana sastra berpengaruh terhadap kehidupan dari Pak Robert sendiri, berkaitan dengan hasil-hasil karyanya. Sudah itu bagaimana dia memulai menulis dari sejak SD sampai sekarang ini, dan beberapa karyanya yang begitu luar biasa yang disuguhkan kepada kita pada hari ini. Nah, pulang teman-teman, langsung cek novel dari Robert, dicek, dibaca bila perlu. Karena itu feedback dari kegiatan kita pada hari ini. Jadi itu hal yang saya mau sampaikan.
Lebih dan kurangnya saya menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih kepada Bapak Marcel dan Pak Robert yang sudah bersedia hadir pada pagi hari ini. Beginilah kami di sini, banyak kekurangan terutama untuk situasi dan kondisi pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Kita ngobrol bersama, nanti ngobrolnya di belakang sini kalian semua berdiri, yang di Bapak Marcel dan Bapak Robert di tengah sini, boleh. Ya, ini jadi yang ulang tahun ada? Yang ulang tahun, mana ulang tahun?